Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita mau kasih tutorial PHP API natif. Dan di sini aku bikin beberapa table, ada 3 table, yaitu anggota, buku, peminjaman. Dan di bagian peminjaman ini strukturnya aku ambil relasi dari anggota dan juga buku gitu. Oke, untuk kodenya aku ngejelasin dari yang peminjaman ya, karena di peminjaman ini udah ada relasinya. Dari mulai atas, di sini ada koneksi.php, di mana dia harus terhubung dengan koneksi, karena koneksi itu yang menyimpan semua database, server name, dan lain-lain. Nah, pertama itu ada get data peminjaman. Nah, di get data peminjaman ini, pertama kita harus kasih global dan variabel koneksi. Kenapa kita harus kasih global? Karena variabel koneksi ini ada di luar file ini. Oke, di get data peminjaman ini, pertama, kita itu kan mau ngambil peminjaman. Di sini karena peminjaman itu dia berelasi dengan 2 table, maka harus kita kasih inner join. Dan yang di inner join-kan itu kita di sini tinggal masukin mana aja kolom yang mau kita masukin. Terus untuk inner join-nya atau yang berelasi itu tinggal ditulis saja di sini. Misalnya ID_ anggota yang ada di peminjaman dan ID_ anggota yang ada di anggota, begitu pula yang di buku. Kemudian kalau misalnya udah di inner join kan, di sini datanya kita simpan dalam satu array gini. Kita tampung, kemudian kita keluarin dengan mengeluarkan query. Jadi kita keluarin pakai fetch assoc. Nah, di fetch assoc itu biar datanya itu dikeluarin satu per satu, tapi semua data bakal dikeluarin. Dan dia itu bakal ngeluarin sesuai dengan query-nya. Jalannya query, dan query-nya berjalan itu adalah select ini. Nah, terus jangan lupa juga kasih JSON encode, karena kita itu kalau mau ke Postman harus di Postman itu pakai JSON. Jadi kita harus merubah kayak satuan PHP gitu jadi JSON. Kemudian di bagian create, di sini create itu kita itu harus memfilter dulu. Kalau misalnya semua yang ada di required itu kan ada ID anggota, ID buku, dan juga ada tanggal pinjam kan yang ada di create peminjaman. Kalau misalnya itu ada, maka kita bisa meng-create datanya dengan menggunakan metode post yang bisa kita create apa aja. Ada ID anggota, ID buku, dan juga tanggal pinjam. Nah, terus di sini kita kasih cek nih di sini, cek anggota dan cek buku. Jadi kalau misalnya anggota itu ada, kayak kita bikin query satu per satu, gitu. Untuk anggota dan juga untuk query, tapi ini sebenarnya nggak terlalu butuh karena kita udah pakai inner join. Nah, terus yang kedua permisalannya ini adalah kalau misalnya ID anggota, ID buku, dan juga tanggal pinjam ini ada atau terisi atau udah kita buat gitu datanya dan sesuai tulisannya, maka dia bakalan bisa kita insert, kita bisa create datanya gitu. Tapi kalau enggak, dia bakalan kasih message pastikan sebuah data terisi. Untuk yang kedua, kalau misalnya query-nya ini udah berjalan dan datanya masuk, datanya berhasil ditambahkan, maka dia bakalan memunculkan message ini. Kalau enggak, dia bakal memunculkan message gagal. Oke, jangan lupa juga pakai JSON encode ya. Kemudian di bagian update peminjaman ini juga sama ya. Kalau misalnya ID _ peminjaman itu ada, maka di sini sebenarnya sama sih kayak sebelumnya. Pokoknya kalau misalnya ID peminjaman ini ada, tapi di sini empty. Kalau misalnya ID peminjaman ini nggak ada, berarti tulisannya ID peminjaman tidak ditemukan, gitu. Tapi kalau misalnya ID peminjamannya itu ada,
kayak ID anggotanya ada, ID bukunya ada, tanggal pinjamnya ada, maka kita bisa menjalankan query update peminjaman ini, menjalankan query update, set, dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya nggak ada, berarti dia bakalan munculin ini, pastikan sumber data terisi. Terus kalau misalnya query-nya udah jalan, dan berhasil ke-update atau terkirim data update-annya, dia bakal ngeluarin ini, dan kalau gagal bakal ngeluarin gagal. Oke, terakhir adalah delete. Delete itu sama halnya. Kalau misalnya di sini tapi dia pakai seru, jadi kalau misalnya nggak kosong. Kalau misalnya nggak kosong, maka dia bakalan menjalankan query ini bisa dijalankan. Kalau enggak, dia bakalan bilang kayak gini. Tapi kalau misalnya si query-nya ini udah berjalan nih, terus habis itu nggak datanya berhasil kehapus, maka dia bakalan ngeluarin message ini. Tapi kalau nggak berhasil, bakal ngeluarin message ini. Itu dan tadi di bagian update dan juga delete, di sini aku tambahin on delete cascade karena mereka itu karena di peminjaman ini berelasi dengan anggota dan juga dengan buku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian postman-nya. Di bagian postman ini, aku demonstrasinya bagian yang ini aja ya, yang peminjaman. Di bagian peminjaman ini, jangan lupa untuk masukin URL, yaitu URL adalah dari sini, localhost. Ini masukin folder dan juga file kita. Kayak gitu, itu functionnya tinggal dipanggil. Function get data, kayak sesuai functionnya, misalnya function delete, function get data, function update, tinggal kita panggil aja sesuai dengan fungsi yang mau kita tampilin. Karena di sini kita mau mengambil data, berarti pakai get data. Kemudian tinggal di send aja. Dan ini hasilnya bakalan kayak gini kalau misalnya berhasil. Bakal ngeluarin semua data-data yang udah kita buat di localhost. Terus kalau menambahkan data, sama halnya kayak tadi, URL tinggal di paste aja. Kemudian jangan lupa juga buat bikin functionnya itu sesuai ya, create. Kalau create berarti functionnya juga create. Terus tinggal kita masukin, karena dia mau menambahkan data, kita mau nambahin data apa nih? Nah, kita mau nambahin data di ID anggota, kita maunya ID anggota 1, di ID buku kita maunya ID 2, dan tanggal pinjam segini. Kalau berhasil, dia bakalan berhasil menambahkan data peminjaman. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya, bahwasanya dia sudah masuk nih. Oke, bentar. Ini bagian ini. Oke, dia udah masuk ya. Yaitu 8/1 tanggal 2/11/2025. Dia udah masuk nih. Oke, kemudian yang update data. Di bagian update data ini sama juga ya kayak tadi. Jangan lupa masukin URL, kemudian di bagian parameternya functionnya juga ditulis update. Terus kalau misalnya kita mau update ini, kita harus tentuin dulu ID mana yang mau kita update. Misalnya di sini ID peminjaman, yaitu ID 1 yang mau kita update. Nah, di bagian body-nya baru ID 1 itu mau kita update apa? Yaitu kita mau update tanggal pinjamnya. Dan jangan lupa, dan juga harus digarisbawahi bahwa yang bisa kita update itu adalah bukan berelasi ya, kayak gitu. Oke, tinggal kita send dan nanti bakalan muncul kayak gini, kayak gitu. Terus terakhir yaitu menghapus data. Dan menghapus data ini juga sama, kita tinggal panggil ID mana yang mau kita hapus, dan jangan lupa ya, ininya metodenya sesuai. Kalau misalnya delete juga delete, kalau misalnya mau memanipulasi data pakai post, kalau mau read pakai get gitu. Dan kalau berhasil bakal muncul kayak gini. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih untuk demonstrasinya. Terima kasih.